One, two, three, yes. Pria sejati, yes, yes, yes. Ya, shalom para pria yang luar biasa di tempat ini. Ya, hari ini saya akan membawakan sebuah yang namanya tanggung jawab seorang pria, ya. Karena tanggung jawab ini sangat penting. Ini adalah fondasi kita untuk kita belajar bagaimana kita bisa menjadi seorang pria yang bertanggung jawab, ya. Nah, sesi ini yang akan segera kita dengarkan adalah sesi bertanggung jawab berhenti sampai di sini, ya. Ya, kenapa sesi ini dinamakan tanggung jawab berhenti sampai di sini? Ya, kebanyakan nggak sampai di sini, sampai di sana, ya. Saling melempar tanggung jawab, ya. Ini sangat penting. Kita sini mau belajar bagaimana seorang pria bisa bertanggung jawab, ya. Karena kalau kita nggak bisa bertanggung jawab, konsekuensinya akan terjadi keabnormalan, ya. Pertama, di dalam keluarga kita. Kedua, di dalam pelayanan kita. Ketiga, di dalam pekerjaan kita. Keempat, di dalam komunitas kita di mana Tuhan percayakan. Yang kelima, di lingkungan juga tempat di mana kita tinggal. Kalau kita nggak bisa bertanggung jawab, ya, kita tidak akan bisa mencari pria maksimal dan terjadi apa? Keabnormalan dalam keluarga, ya. Karena di dalam keluarga itu saling melempar tanggung jawab, ya. Tanggung jawab juga berbicara tentang siapa kita sebenarnya. Peranan apa yang kita lakukan ketika kita memegang tanggung jawab tersebut. Contoh, ketika kita dalam pekerjaan, kita dikasih tugas sama pemimpin sebagai jabatan, ya. Di dalam gereja, dalam struktur organisasi gereja lokal, kita dikasih jabatan dalam kepemimpinan gereja, ya. Di dunia sekolah, di dunia rohani, di komunitas, di RT, dimanapun, ketika kita dikasih mengemban tanggung jawab, sebenarnya kita dilihat sama orang, ya. Kenapa saya bilang begitu? Ya, ketika kita menjalankannya tidak baik, maka akan terjadi apa? Gosip. Wah, ternyata dia nggak pantas tuh seperti itu. Oh, ternyata dia nggak baik tuh menjabat seperti itu, ya. Karena tanggung jawab itu ternyata kalau kita sadarin, kita tuh sedang dilihat sama orang. Kalau kita bagus, kita mengerjakannya dengan sepenuh hati, maka orang bilang, luar biasa, kamu cocok di tempat itu, kamu pantas dan kamu layak di tempat itu, ya. Orang-orang bilang, baik di rohani, di rohana, semua begitu, ya. Tetapi ketika kebalikannya, kita tidak bisa melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai pria, maka akan ada cemoohan, maka akan ada gosip, ya. Digosok makin sip, ya. Jadi kita malam ini mau belajar. Kita harus dewasa. Kita harus tanggung jawab. Power statement mengatakan kedewasaan tidak diukur dari usia, tetapi dari penerimaan akan tanggung jawab. Artinya, berapapun usiamu, ketika engkau bisa mengemban tanggung jawab itu, engkau adalah pria yang bertanggung jawab, ya. Kita lihat di luar sana, opung-opung kayak kakek, orang tua pun banyak yang nggak bertanggung jawab, ya. Kebalikan juga anak-anak juga sama, ya. Artinya untuk bisa kita dipercayai orang, kita bisa bertanggung jawab, itu nggak dilihat dari usia, ya. Jadi kedewasaan itu nggak dari usia, tapi ketika kita bisa mengemban tanggung jawab itu dan kita bisa melakukannya dengan sepenuh hati, itulah adalah pria berintegritas. Itu adalah pria yang bertanggung jawab, ya. Malam hari ini kita mau belajar supaya kita benar-benar menjadi pria yang berintegritas, pria bertanggung jawab, di mana Tuhan kenaki dalam kehidupan setiap kita. Ada amin para pria? Kasih tahu kiri kananmu, ayo tanggung jawab, ayo bertanggung jawab, ya. Tanggung jawab berhenti di sini, bukan di sana. Oke, saya bacakan di Roma 5 ayat 12 berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, yaitu Adam, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar ke semua orang, karena semua orang telah berbuat
dosa, ya. Karena satu orang, jadi nggak perlu banyak-banyak, ya, membawa dosa masuk ke dalam dunia ini, ya. Atau dalam rumah tangga kita, atau dalam gereja, atau dalam komunitas, nggak perlu banyak-banyak orang yang berbuat dosa. Satu orang berbuat dosa aja masuk ke dalam dunia, maka semua tercemar, ya. Ya, jadi karena satu pria yang bernama Adam, maka dosa masuk ke dalam dunia. Artinya dosa masuk melalui kesalahan seorang pria, ya, bukan kesalahan seorang wanita. Padahal kalau kita lihat dari Kejadian 3, yang berbuat dosa bukan Adam, ya, tapi siapa? Hawa, ya. Hawa yang berbuat dosa. Kenapa Adam yang menanggung? Ya, karena Adam diam saja. Karena Adam tidak melakukan apa-apa. Oke, mari kita baca di Kejadian 3 ayat 6. Kejadian 3 ayat 6 berkata, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya si Adam yang bersama-sama dengan dia, Hawa. Dan si Adam suaminya pun memakannya, ya. Tuhan kan berfirman kepada mereka berdua, semua pohon boleh kau makan, tetapi buah pengetahuan baik dan benar jangan sekali-sekali kau memegangnya, apalagi memakannya, ya. Karena dia dibujuk ular, jadi dia memakannya, si Hawa, ya. Jadi ketika si Hawa berbuat dosa, melakukan kesalahan, terus si Adam diam aja, ya berdosa. Artinya pria berdosa bukan karena apa yang pria itu lakukan. Pria berdosa apa yang dia tidak lakukan, ya. Ketika ada sesuatu masalah, dia nggak mau ngambil satu tanggung jawab, ya. Satu kali saya punya teman, anaknya pulang malam, terus sama dia dibiarkan. Terus saya tanya sama teman saya, bro, lu nggak tegur anak lu pulang jam berapa nih? Masih SMA lu, pulang jam 12 malam. Ah, dia sudah besar bro, tenang aja. Dia sudah ke gereja, dia pelayanan lagi. Apa-apa, dia ngaku dosa sendiri. Saya senyum, ya. Terus berapa kali saya main lagi ke rumahnya. Bahkan saya tanya, bro, anak lu mana? Wah, nggak pulang dia. Loh, kok nggak pulang? Iya, dimin aja, udah besar bro, tenang aja. Dia nanti juga ngaku dosa sendiri dan bertobat sendiri. Dia bilang, nggak boleh bro. Ya, ketika ada keluarga kita yang melakukan kesalahan dan kita tahu harus ditegur, dan kayak Adam, ya. Ketika Hawa salah, ketika Hawa melanggar perintah Tuhan, si Adam diam aja, ya. Sama aja meremehkan, sama aja tidak apa memberitahu, ya. Contoh juga saya waktu itu anak saya namanya Brian, saya kesaksian. Waktu itu anak saya terima rapot, ya. Waktu itu di rapotnya ada angka 1 yang jelek 5. Gurunya berkata kepada saya, Pak, mohon maaf, kami guru sudah maksimal ngajar anak Bapak, tapi anak Bapak belum bisa. Saya juga mohon maaf, mungkin kami nggak bisa terlalu mengajar anak Bapak sehingga anak Bapak dapat nilai yang jelek dari sekolah kami. Terus saya senyum, saya bilang, bukan ibu bapak, yang salah bukan sekolahan, ya, yang salah bukan Anda, yang salah saya sebagai orang tuanya. Saya sebagai papanya nggak bisa mendidik anak saya. Mungkin saya nggak lupa ngajarin seperti apa, mungkin saya nggak ngelesin dia, atau mungkin saya nggak kontrol dalam belajar, ya, sehingga ada nilai yang jelek. Dia bilang, sekolah tidak salah, yang salah saya. Ibu itu dengan bilang, makasih Pak atas pengertiannya. Iya, saya yang salah, ya. Jadi para pria belajar, ya. Jangan salahin gurunya. Tanggung jawab berhenti di saya, ya. Bukan di anak saya, di saya. 1, 2, 3, yes, ya. Oke, sama juga seperti Adam membiarkan Hawa, ya. Ketika Hawa melakukan dosa, Adam diam aja, ya berdosa juga, ya. Para pria hari ini harus belajar bertanggung jawab, ya. Nah, malam ini kita sama-sama mau belajar ada 4 hal tugas tanggung jawab kita, ya. Ada 4 hal yang harus kita sama-sama belajar. Kita bisa bertanggung jawab. Oke? Hal yang pertama, tanggung jawab untuk dosanya sendiri. Bilang kiri kananmu, tanggung jawab untuk dosanya sendiri, ya. Hal yang pertama, tanggung jawab yang pertama adalah tanggung jawab terhadap
dosanya sendiri ya. Apabila tanggung jawab ini sudah kita lakukan, maka dengan mudah untuk tanggung jawab yang kedua, yang ketiga, keempat pasti beres ya. Hal yang pertama, kita harus tanggung jawab untuk dosa kita sendiri ya. Mulai hari ini kita mau belajar, kita harus tanggung jawab juga kepada siapa? Yang pertama kepada istri kita. Kalau yang belum menikah, tanggung jawab sama siapa? Sama orang tua ya, sama adik, sama kakak ya. Tanggung jawab sama siapa lagi? Sama gembala, sama pemimpin, taat, submit sama otoritas ya. Kita harus belajar bertanggung jawab ya. Jadi kita nggak boleh sembarangan dalam hidup ini, jangan sia-siakan hidup kita ya. Untuk kita bisa bertanggung jawab terhadap dosa kita, ada dua hal para pria yang harus kita lakukan ya. Untuk kita bisa bertanggung jawab akan dosa kita. Hal yang pertama yaitu harus mengakui ya. Akui dosamu pertama. Kedua, meninggalkannya ya. Jangan akui aja terus masih di situ main. Nggak boleh. Akui, pergi 180 derajat metanoia ya. Ketika kau mengakui, engkau pasti meninggalkannya ya. Kalau engkau mengakuinya salah-salah, engkau nggak akan meninggalkannya ya. Jadi untuk bisa lepas, untuk bisa bertanggung jawab akan dosamu, akui dan tinggalkan. Oke? Nggak ada cara lain ya. Artinya jika kita gagal bertanggung jawab akan dosa kita, maka dosa selanjutnya akan lebih besar ya. Contoh aja Adam dan Kain ya. Mereka lari dari tanggung jawab akan dosa mereka, sehingga mereka mengalami konsekuensi yang lebih besar, terkutuk ya kan. Ketika Adam sama Hawa membiarkan Hawa, dan Adam punya anak namanya Kain juga ketika membunuh Habil ya. Jadi sama-sama mereka tuh saling melempar tanggung jawab. Oke? Jadi penting sekali para pria, kita harus mengaku dosa kita ya. Itu yang pertama. Tanggung jawab yang kedua yaitu menjadi penjaga. Katakan sama-sama sama saya. Penjaga ya. Hal yang kedua, kita harus menjadi penjaga ya. Kebanyakan pria tidak bisa menjaga di dalam keluarganya ya. Banyak pria lari dari tanggung jawab dan nggak bisa menjaga dalam keluarganya. Tadi saya bilang ketika dia bisa mengaku dosa dan dia bisa bertanggung jawab dosa dia akan bisa menjadi penjaga ya. Nah, penjaga itu kita harus menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita ya. Nah, Tuhan tuh mengembalikan tugas tanggung jawab kita ke setiap pria untuk menjadi penjaga di dalam keluarga kita, di dalam saudara kita ya, penjaga saudara. Oke? Nah, contoh Kain tidak bersedia untuk menjaga adiknya, bahkan Kain membunuh adiknya Habil ya. Kita buka ya di Kejadian 4 ayat 9 berkata, firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habil adikmu?" Itu jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Kata Habil ya. Sama seperti si Adam. Adam, kenapa kau makan itu?" Hawa yang menyuruh. Hawa, kenapa kau makan? Ular yang menyuruh. Ya. Jadi saling melempar tanggung jawab ya. Kita di sini harus menjadi penjaga dalam keluarga kita ya. Sama seperti Adam, suka melempar tanggung jawab ya. Nah, kita harus belajar fungsi seorang pria di dalam penjaga. Penjaga saudara itu kita harus menjalankan fungsi seorang pria. Kita sudah belajar ada keimam dalam keluarga. Masih ingat para pria apa fungsinya, apa tugasnya? Yaitu pertama apa? Berdoa. Kedua, mendengar. Ketiga, melayani ya. Berdoa, mendengar, melayani itulah fungsi seorang pria dalam keluarga ya. Kita harus menjaga dengan doa, harus mendengarkan anak istri kita dan melayani anak istri kita. 1, 2, 3 ya. Itu tanggung jawab yang kedua. Tanggung jawab yang ketiga yaitu sebagai penuntun ya. Sebagai penuntun. Katakan sama-sama dengan saya. Penuntun, sebagai penuntun ya. Sebagai penuntun itu kita mengarahkan, mengguide yang orang yang kita pimpin ya. Penjaga, penuntun ya. Penjaga itu imam, penuntun itu nabi ya. Kita harus menuntun menjadi nabi bagi keluarga kita ya. Nah, mengapa Hawa bisa tertipu dengan si ular? Karena Hawa juga tidak menguasai firman Allah dengan akurat. Nah, mengapa Hawa tidak bisa menguasai firman Allah dengan akurat? Karena Adam gagal mengarahkannya ya. Adam gagal mengajar Hawa dengan firman Allah dengan benar, sehingga tertipu dengan si iblis yang si ular ya. Jadilah penuntun bagi keluarga kita. Yang keempat yaitu tanggung jawab sebagai pemimpin ya. Setelah kita bisa menjadi penjaga, terus kita telah bisa menjadi penuntun,
Nah, kita sekarang harus menjadi pemimpin. Katakan dengan saya sama-sama, pemimpin. Kita harus seorang pemimpinnya. Nah, tugas seorang pemimpin adalah pertama melindungi dari peperangan rohani dengan doa ya. Kita sebagai pria harus melindungi keluarga kita. Yang kedua, menyediakan kebutuhan ya, dengan berfungsi sebagai kepala keluarga yang menyediakan kebutuhan apa ya, kita harus bekerja menafkahi mereka, menyediakan terbaik buat keluarga kita. Yang ketiga yaitu mengambil keputusan. Dengan belajar mengambil keputusan, keluarga kita akan menjadi aman. Buatlah keputusan, jangan takut salah. Para pria ya, Paulus berkata, ketiadaan keputusan adalah sebuah keputusan ya. Jadi berilah keputusan itu walaupun salah ya. Jadilah pria yang mengambil keputusan ya. Gak usah takut salah. Kasih keputusan walaupun itu salah, nggak apa-apa. Bukan berarti tidak apa-apa salah ya. Beri keputusan ya. Karena ketiadaan itu juga sama juga bohong ya. Oke. Nah, para pria, ada ayat yang membuat kita semakin energik ya. Di Roma 5 ayat 15 berkata, Roma 5 ayat 15 berkata, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi karena kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang, karena satu orang, yaitu Tuhan Yesus. Artinya, sementara banyak pria tidak mau bersiap tanggung jawab, Tuhan Yesus bersedia menggantikannya dan menanggung dosa kita semua. Artinya, kasih karunia Tuhan tuh menggantikan kita ya. Itulah Yesus, seorang pria sejati ya. Dia mau bertanggung jawab walaupun dia tidak bersalah. Sama, kita harus pria bertanggung jawab walaupun kita tidak salah ya. Istri kita yang salah, kita yang bertanggung jawab. Jangan menyalahkan mereka ya. Kita harus belajar sama seperti Kristus ya, untuk menjadi pria yang mau ambil tanggung jawab terhadap diri kita sendiri di lingkungan dan di mana-mana ya. Oke, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3, yes. Pria sejati, yes, yes, yes. Salam.